Halo adik-adik sekalian, bertemu kembali di video pembelajaran. Untuk kali ini kita bahas topik kekongruenan, di mana topik sebelumnya sudah kita bahas dengan kesebangunan. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk mengetahui video-video pembelajaran selanjutnya. Kita masuk ke kekongruenan bangun datar. Apa itu kekongruenan? Atau bangun dikatakan kongruen jika apa? Ya, dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Coba amati gambar. Pertama, gedung kembar. Ya. Kedua ini nih, gedung ini dikatakan kembar. Yang pertama, mempunyai bentuk yang sama dan ukurannya juga sama. Maka kedua bangun ini atau kedua gedung ini bisa dikatakan kongruen. Oke. Perhatikan mobil, ya. Kedua mobil ini sama. Tapi sebelumnya coba diingat kembali, dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Amati mobil ini. Bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Berarti kedua mobil ini ini dikatakan kongruen. Sedangkan mobil yang kedua ini bentuknya berbeda. Satu mobil ini pickup, satu lagi seperti minibus. Bentuknya beda, ukurannya juga berbeda. Berarti ini tidak kongruen, ya. Selanjutnya bangku. Bangku warna kuning, sedangkan sini ada bintik-bintik. Yang pertama kita lihat bentuknya. Bentuknya sama. Selanjutnya ukuran juga sama. Ukurannya sama, maka kedua bangku atau kedua kursi ini dikatakan kongruen. Ya. Sedangkan kursi yang sebelah kanan, bentuknya sama. Ya, bentuknya kedua bangku ini sama. Ya, warna sama, bentuknya sama, tapi ada yang berbeda. Ukurannya berbeda. Satu kursi kecil, satu kursi besar. Berarti kedua kursi ini atau kedua bangku ini bukan kongruen. Inilah beberapa bentuk atau bangun atau benda yang dikatakan kongruen dan yang tidak dikatakan kongruen. Yang pasti harus diingat kembali, jika dia kongruen, bentuknya sama dan ukurannya sama. Oke, syarat dua bangun dikatakan kongruen. Yang pertama, ukuran sudut yang bersesuaian sama besar atau sudut sama besar, sudutnya sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama besar, artinya sisinya sama besar. Oke, perhatikan. Amati trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen. Kedua bangun ini dikatakan kongruen. Berarti jika dia kongruen, ingat, sudut sama, sisi juga sama. Perhatikan sudut A. Kita lihat dulu dari sudut A. Sama dengan, ya, garis satu ini, sudut P. Iya. Sedangkan sudut B, ini ada garis dua sudut B, sama itu dengan sudut Q. Iya, sama besarnya. Sedangkan sudut C, itu yang X, berarti sama dengan sudut R. Sedangkan sudut D yang 0 sama dengan sudut S. Artinya sudutnya sama besarnya. Sekarang sisi juga. Sisinya sama besar. AB itu 40. Berarti AB ini garis 1 dengan garis 2 sama panjangnya dengan PQ, yaitu 40 cm. Ya, BC sama panjangnya dengan garis 2 dengan X, garis 2 dengan X, QR berarti sama dengan 21. Yang berikutnya CD itu X dan 0 yaitu RS 16 cm. Dan yang terakhir AD itu adalah PS sama dengan 15 cm. Maka dari kekongruenan ini bisa kita tentukan berapa sudut dan berapa sisinya. Yang pasti
sisinya sama, dan sudutnya sama. Oke, sekarang lihat gambar yang kedua. Segitiga yang kongruen. Segitiga DEF kongruen dengan segitiga KLM. Ini adalah lambang dari kongruen. Oke, sudut. Sudut D itu sama dengan sudut K, ya. Sudut E sama dengan sudut L, dan sudut F itu sama dengan sudut M. Itu jika kita lihat dari sudut. Yang kedua, sisi. DE sama itu dengan KL, ya. DE sama dengan KL. Selanjutnya DF itu sama dengan garis satu, ya, KM, dan EF yang kosong tidak ada ditandai sama dengan LM. Inilah beberapa sudut dan sisinya. Perhatikan jajar genjang yang kongruen. Jajar genjang ABCD kongruen dengan PQRS. Ingat ya, jika dia kongruen, sudutnya sama, sisinya sama. Kita perhatikan pertama sudut. Sudut A sama dengan, lihat tanda 0. Sudut S, ya. Ya. Sudut B tanda X berarti sama dengan sudut P. Iya. Sedangkan sudut C itu pasti sama dengan sudut Q. Dan sudut D sama dengan sudut R. Ya, demikian juga sisinya. Sisinya juga sama, AB pasti sama dengan PS, yaitu 2 cm. BC itu X dan 0, kosong. X dan kosong ini. BC sama dengan PQ. Ya, BC itu sama dengan PQ, yaitu sama dengan 3. Ya, selanjutnya CD itu sama dengan QR. Ini QR-nya sama dengan 2, dan AD sama dengan RS sama dengan 3 cm. Maka dari beberapa bentuk ini bangun-bangun yang kongruen bisa kita tentukan sudutnya berapa dan sisinya berapa. Yang penting diingat, jika dia kongruen, sudutnya sama dan sisinya sama. Biar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, pada gambar di bawah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Tentukan panjang EF. Segitiga ini kongruen. Oke. ABC kongruen dengan DEF. Pertama, kita lihat dulu sudutnya. Ya, memang yang ditentukan di sini adalah ditanyakan nilai EF. Tapi tetap kita bahas kembali untuk sudut. Sudut A itu lihat tandanya sama dengan sudut D, ya. Selanjutnya sudut C ini sama dengan sudut X, maka sudut B sama dengan sudut F, ya. Tuh. Untuk sisi AB, coba diperhatikan, AB itu yaitu garis AB itu dibentuk dari sudut O dan kosong. O dan kosong itu adalah DF, maka AB adalah DF, yaitu sama dengan 5 cm. Yang kedua, ya, AC itu O dan X, ya, O dan X, yaitu DE. Sedangkan BC itu adalah X dan kosong. X dan kosong adalah EF. BC sama dengan EF, ya. BC itu 7 sama dengan EF. Inilah yang ditanyakan tadi. Berapakah panjang EF? EF itu sama dengan BC, yaitu 7. Ya, sedangkan AC itu DE sama dengan 6 cm. Maka bisa kita tentukan berapa nilai EF-nya. Oke, kembali contoh yang kedua. Perhatikan dua gambar trapesium di bawah ini. Trapesium PQRS kongruen dengan trapesium LMNO. Tentukan besar sudut R. Perhatikan trapesiumnya. Pertama sudut. Sudut Q pasti sama dengan sudut L, yaitu sama-sama 75 derajat. Sudut P pasti sama dengan sudut M, yaitu 90. Sudut S sama dengan sudut N, 90.
dan sudut dengan O, karena kedua trapesium ini sama-sama kongruen, ya. Jumlah sudut pada trapesium itu perlu diingat kembali, jumlah sudut pada suatu trapesium itu adalah 360 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut R. Sudut R sama dengan berapa ini? Sudut Q 75, sudut P adalah 90, sudut S adalah 90. Berarti jumlah sudutnya ini, karena ini merupakan trapesium, sama dengan 360 derajat. Trapesium itu dihasilkan dua garis yang sejajar, SR dengan PQ. Maka sudut R itu bisa kita cari 360 kurang sudut P tambah sudut S tambah sudut Q. Sama dengan kita jumlahkan 90 tambah 90 tambah 75, 360 kurang 225 sama dengan 105. Maka sudut R ini sama dengan 105. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Segitiga ABC siku-siku di B kongruen dengan segitiga PQR siku-siku di P. Dan diketahui ketentuan ini. Ya, kita selesaikan coba soal tersebut. Yang pertama, kita gambarkan segitiganya, segitiga ABC. Dikatakan siku-siku di B, maka saya beri nama, ini tanda siku-sikunya ini, di sini B, ABC. Yang kedua, segitiga PQR. Dikatakan siku-siku di P, berarti P-nya ini QR. Ya. Kita isi panjang BC-nya diketahui 15 cm, QR panjangnya 17 cm. Yang ditanyakan tentukan luas segitiga PQR. PQR berapa luasnya? Sekarang diperhatikan dari ini segitiga ini sama-sama kongruen. Kongruen artinya sama. 15, 17. QR ini sama dengan sisi miring. Berarti sama dengan AC, ya, yaitu 17. BC itu sama dengan PQ, itu sama dengan 15. Maka kita cari dulu panjang PR. PR ini merupakan segitiga siku-siku. Kita cari panjang PR dengan teorema Pythagoras bahwa sisi miring QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat tambah PR kuadrat. QR kuadrat sama dengan 17 kuadrat tambah 15 kuadrat tambah PR kuadrat. Kita artikan dulu 289 sama dengan 15 kuadrat itu 225 tambah PR kuadrat. Maka PR kuadrat itu sama dengan pindahkan kurang 289 kurang 225, hasil pengurangannya adalah 64. Maka PR sama dengan akar dari 64, di mana akar 64 itu adalah 8 cm. Maka panjang PR-nya kita peroleh 8 cm. Diingat kembali yang ditanyakan adalah luas segitiga. Luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2, rumusnya. Alasnya adalah 15, yaitu PQ, tingginya berarti PR. Ya, PQ kali PR per 2. PQ-nya adalah 15, kita ganti dengan angkanya. PR-nya 8. 15 kali 8 bagi 2. Di sini 2-nya mati, 8 bagi 2, 4. 8-nya kita matikan, 4, maka menjadi 15 kali 4, di mana 15 kali 4 itu adalah 60 cm pangkat 2. Inilah luas segitiga PQR yang kita tentukan jika diketahui kedua segitiganya sama-sama kongruen. Oke, kembali ke contoh yang keempat, biar makin dipahami arti dari dan contoh dari kekongruenan. Trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Ini trapesiumnya. Ya. Dikatakan jika AB 30 derajat, BC 20, RS 25 dan QR sama dengan 10, tentukan AD, DC, PQ dan PS. Kita tentukan dulu angka-angkanya di gambar tersebut. AB ya 30, BC-nya 20 dan 25 ya, RS, QR-nya 10. Yang ditanya AD.
Kita perhatikan sisi yang bersesuaian, yang mana sisinya sama besar. AD, AD, A ke D, ya. AD itu yang mengapit AD, Y dan kosong. Y dan kosong. Berarti AD itu sama dengan SR atau RS, ya. AB itu adalah PS. AB sama dengan PS. Ini AB-nya diketahui 30, PS-nya ya bisa kita tentukan 30 cm, ya. Yang kedua, BC. Yang mengapit BC ini adalah X dan kosong atau garisnya ini X dan kosong. BC itu sama dengan PQ, ya, yaitu sama dengan 20 cm. Yang berikutnya DC, ya, DC itu sama dengan QR, sama dengan 10. Dan AD itu sama dengan SR atau RS sama dengan 25. Berarti sisi-sisi yang tidak diketahui di trapesium ini bisa kita tentukan, ya. Sekarang yang kedua, kita menentukan sudut. Pindahkan kembali trapesiumnya. Dia jika sudut A 50 derajat, saya isikan sudut A 50, B 80, saya isi sudut B 80. Yang ditanyakan sudut P dan R. Ya, P dan R. Di trapesium dua garis itu sejajar. Ada kita temukan dua garis sejajar. Saya perpanjang garisnya dulu. Oke. Maka garis ini saya perpanjang. Garis dipotong oleh dua garis sejajar. Maka dengan ketentuan ini garis berpelurus. Satu garis lurus berpelurus ini sudutnya sama dengan 180. Ya, ini udah 50 derajat berarti sisanya 130. 130. Sudut sehadap. Ini 130 berarti ini juga Y sama dengan 130, ya. Maka Y ini 130 derajat sama dengan sudut R. Yang kedua, X-nya ini sudah diketahui 80 derajat. Dengan, ya, maka sudut B itu tadi sama dengan sudut P, yaitu 80 derajat. Dan sudut D itu sama dengan sudut R, sama dengan 130 derajat. Maka dari sini bisa kita tentukan berapa sudutnya dan berapa sisinya, ya. Itulah beberapa contoh yang bisa saya buat. Mudah-mudahan makin dipahami dan mengerti bangun yang kongruen dan kesebangunan yang sudah dibahas sebelumnya. Sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya dengan topik yang berbeda. Jika kamu memperhatikan sekaliannya, bisakah dibahas beberapa soal-soal latihan berikut ini? Ada 5 saya cantumkan soal, bisa dilatih mengerjakannya. Terima kasih.